Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Geng, welcome semua yang baru gabung. Hari ini kita dengan Mbak Yudit Samantha. Mbak kesayangan kita ini yang lagi fight di lembaga pendidikan. Lu bikin lembaga pendidikan, Mbak ya? Lembaga pendidikan namanya Lampung Edu Training School. Lampung Edu Training School. Kalau kita singkat jadi LETS. Oke. LETS. Iya, LETS. Let's ya. Lampung Edu Training School. Namanya secara filosofi sopan loh. Jadi ajakan loh itu. Makanya that's why. Ya. Kita nyari itu harus medi dulu. Nggak main-main ketika kita let's ngajak orang, mindset orang langsung bilang, ayo kenapa gitu. enggak? Iya. Gitu. Terus kenapa enggak gitu? So pertama nih, kenapa lu mau, lu tiba-tiba pengen bikin itu sendiri gitu kan? Selama ini kan yang gue tahu kan lu berkecimpungnya di luar gitu, dan ini lu sendiri gitu kan yang menginisiasi ini. Why gitu? Actually nggak gue sendiri yang menginisiasi ini sih, iya. Angga. Bareng tim ya? Bareng tim, karena ya bisa dibilang udah lelah sih kalau ngajar private gitu kan. Kita ngajar, membentuk, kemudian memproduk anak-anak murid kita untuk jadi from zero to hero. Iya besar banget kayaknya from zero to hero. Enggak gitu, tapi mempersiapkan mereka untuk lebih bersiap diri mereka. Karena yang kita lakukan sekarang di lembaga-lembaga pendidikan yang resmi, katakan di kampus, di sekolah, SMU, dimanapun tempat kita belajar, bagaimana lebih poinnya tuh bagaimana kita sudah siap dan bersiap dengan diri kita tuh bakal jadi apa gue nanti gitu loh. PR-nya gitu. Karena lu gak mesti lu kuliah atau lu sekolah. Lu yang lu ingetin gimana caranya biar ulangan ini lulus atau biar ulangan ini besok dapat nilai gede, kagak. Lebih kepada lu mau ngambil posisi apa. Goal itu lu ciptain dan lu siapkan sesuai dengan kemampuan dan passion lu. Nah itu sih lebih kepada yang dibangun dan selama ini gue tularkan. Insya Allah itu memang ada gunanya ditularkan biar orang itu tahu. Let's say 5 tahun ke depan gue mau jadi apa. Kalau gue mau coba-coba belajar dulu kerja atau training atau apapun dulu lepas dari kampus mungkin. Di 10 tahun ke depan gue udah di posisi apa dan seterusnya, itu perlu persiapan gak? Iya benar. Yang perlu duluan itu tentang mindset yang harus kita persiapkan ya. Orang anak-anak sekarang bilang sih, Gen Z bilang sekarang dirediin. Dirediin. Ready gak ready ya dirediin gitu. Bener dirediin. Berdasarkan itu ya enggak, rata-rata murid-muridku ya baik yang dari kampus gitu, terus juga ada enggak sedikit juga dari instansi pemerintah gitu ya, kayak sekda, asisten, ngeri ya. Iya. Nggak, kita masuk ke zona yang lebih spesifik deh. Oke. Ini kalau ngomongin rentan usia nih, yang paling bawah itu dari berapa tahun? Rata-rata mereka sudah mulai ngerasa butuh banget tentang itu. Entar dulu, Okay. Berarti gue mundurin lagi deh. Okay. Ini spesifikasi Edu Training School ini tentang public speaking. Yes. Fokusnya di situ ya. Not only public speaking, tapi gimana caranya lu pengembangan diri. Pengembangan diri. Itu kawin public speaking dan pengembangan diri. Oke. Kalau kita bisa, orang yang sukses adalah orang yang pandai bicara, orang yang ngerti skill untuk menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar dengan cara yang baik. Jadi dia tahu goals dia. Let's say gini, kalau lu mau ngelamar anak orang, lu kan perlu tahu gimana sih cara minta yang baik. Iya. Sebelum ke orang tuanya pasti lu ke pasangan dulu dong. Gimana sih cara ngerayu yang baik. At least public speaking it's about that. Just it's about as simple as that gitu. Terus kalau misalkan lu mau promo jabatan di karir lu dari level upgrade ya. Itu juga lu perlu ngomong dong. Iya betul. Perlu presentasi. Sesimpel bukan itu. Harus bisa nyanyi ya. Itu value-nya. Itu tambahannya. Kalau lu bisa ngomong dan lu bisa nyanyi. Kenapa enggak gitu loh. Sampai sekarang gue suka dilarang sama Billy. Kalau Billy nonton ya. Udah lu gak usah nyanyi gitu ya kan. Karena cukup di ngomong aja gitu. Cukup di ngomong. Jadi tentang
orang itu menyadari, anak-anak murid menyadari mulai dari 17-an mungkin 17-an. sudah timbul kesadaran dia bahwa gue mau ngapain. Karena orang ketika dia masuk ke jenjang berikutnya, dia takut bahwa ini nih pilihan gue ternyata salah. Banyak cerita kan. Banyak cerita dari SMA gitu. terus pilihannya karena pengen orang tuanya jadi dokter, karena pengen dia nggak mampu untuk menyampaikan gue goalsnya mau jadi musisi. Misalnya gitu, dia nggak mampu menyampaikan. Intinya dipilihin sebenarnya sama orang tua gitu ya. Itu banyak ya, enggak? Kan? Bener gak sih? Iya dong. Banyak terjadi. Gue termasuk. Oh, lu korban? Iya, gue termasuk. Sebut saja korbannya gitu. Gue termasuk. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa membaca apa yang ada di hati dan di pikiran kita kalau nggak diomongin, enggak? Iya. Cuma ada di sinetron kan yang bisa. Orang diam tapi kedengeran tuh cuma bisa di sinetron. Iya. Nah ini nih, kenapa perlunya public speaking? Kenapa perlunya kita pandai bicara, bisa ngomong, pandai ngomong? Lu sampein dong, sesimpel itu lu nyampein ke orang tua bahwa gue bisa dan gue bisa bertumbuh nanti ketika gue jadi musisi, ketika gue mendalami satu disiplin ilmu apapun itu. Simple kan? 17 enggak? Rata-rata dimulai 17 mereka udah mulai. Iya, sudah mulai deg-degan itu. Udah mulai gue mau jadi apa ya? Iya. Teman-teman gue ada yang ikatan dinas, teman-teman gue ada yang jadi dokter dan lain-lain. Gue mau jadi apa ya? Tapi bokap gue minta dokter, gue enggak di situ. Gitu. Ya bokap dulu kan pengen gue jadi pegawai negeri gitu. Asik. Iya. Langsung kasus. Langsung case ya kan. Langsung case. Tapi gue tuh pengen jadi musisi gitu. Nah sebenarnya gini. Sebenarnya karena paradigma orang tua zaman dulu sebenarnya gitu. Jadi gue gak bisa beberapa case gue yakinkan orang tua gue lewat prestasi gitu. Tapi tetap aja nggak bisa ini gitu, nggak bisa meyakinkan orang tua gue kalau gue bisa hidup gitu di jalur gue. Nah pada saat akhirnya dia sadar ya setelah 10 tahun berlalu gitu. Dan lu udah menamatkan sekolah lu. Nah, udah selesai. Dengan berat hati juga itu juga. Iya, dengan berat hati juga orang tua itu kayak oh ya udahlah gitu kan. Jadi kayak yang ketika lu ngejalanin dengan berat hati, moncer nggak akademis lu? Enggak, maksudnya gini, kalau kayak bukan guanya, gue tuh udah sangat ikhlas gitu untuk jadi ini gitu. Tapi masih bagus ya. Karena orang tua sebenarnya gitu. Nah yang membuat gue ngeganjel beberapa kegiatan gue itu ya karena orang tua gue tuh kayak nggak ridho gitu loh. Dia pengennya gue tuh jadi pegawai negeri gitu. Pengennya dia gitu. Jadi saat gue melakukan apapun, pekerjaan apapun menurut di mata orang tua gue itu salah. Nggak bisa menghidupi lah kalau kerjaan nggak deh yang itu. Nggak. Pegawai negeri lah, nah, biar enak nanti pensiun kan udah ada ini ya macam. Pak, Ang ini berjuang untuk yang hidup bukan berjuang untuk yang mau mati gitu. Ini kita hidup terus kita nabung buat ini gitu. Ini belum kerjanya udah mikirin kita mati gitu. Terus kita ngelewatin apa selama ini gitu. Wow. Keras ya. Bisa secadas itu Angga dulu ya. Masih muda-muda dulu bisa secadas itu ngobrol. Itu sebenarnya sama case-nya. Gue juga ngerasain kayak gitu enggak. Bokap pengennya gue jadi guru. Iya kan. Karena memang. Tapi lu jadi guru beneran. Gue jalanin. Maksudnya guru tuh balik lagi pegawai negeri. Iya, oke. Gue jalanin, gue kuliah di bahasa Inggris, keguruan. Setelah itu gue balik lagi kan. Background gue broadcast. Ya kan. Radio, televisi. Kemudian memang itu berjalan begitu dengan natural ya. Kalau menurut gue berjalan begitu. Gue mempersembahkan maunya bokap. Akhirnya udah beneran jadi guru tapi private gitu loh. Akhirnya banyak yang gue tunjukin, gue show ke orang tua. Gue gak cuma dapet satu disiplin ilmu. Ya, di entertain gue bisa gitu kan. Coba tanya sih masih ingat gak dengan Yudit Samanta orang Lampung ya. Gitu ya kan. Terus mencerdaskan anak bangsa ikut menjadi bagian di situ juga betul. Gitu. Terus ya akhirnya uang yang masuk dari berbagai itu sih enggak dari berbagai bidang, enggak cuman satu itu. Karena sebenarnya jadi guru itu kan bener
Orang tua tuh udah bener lah, nggak ada salahnya sebenarnya Iya. sih. Nggak ada salahnya. Karena kan paradigma dia gitu. Kan dia orang tua itu sebenarnya kalau menurut gue sih bahasa ibu, balik lagi kan. Pengalaman yang dia terima, yang dia alamin sama pengalaman orang tuanya gitu sebelumnya gitu. Dan dia belum pernah menemukan something yang ini gitu, yang mungkin karena ruang lingkupnya sudah terbatas kali, Mbak, ya kan. Ngomongin ini ngurusin istri sama anak aja udah nggak kelar-kelar ini urusannya gitu, apalagi gue mau mencari something yang baru gitu. Ada satu enggak, ternyata ketika ini disclaimer dulu, ini kata Yudit gitu ya, ternyata ketika gue udah jadi orang tua dan punya anak, cara menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, goalsnya kita terhadap cita-cita anak mau kemana, itu juga harus ada caranya nyampein. Gitu iya loh. juga. Ada seni bicaranya untuk menyampaikan. Iya, kita compare mau dia apa dan seterusnya. Semua itu berjalan dengan ya itu tadi public speaking. Public speaking itu artinya berbicara di depan umum, berbicara dengan anak pun umum. Anak beli belanja permen ke warung pun itu adalah beli permen ke warung atau beli apapun ke warung yang dia mau. Dia pegang uang 1.000 nih. Anak di umur bawah 5 tahun atau 4 tahun itu udah mulai belajar nggak? Ke depan, ke warung, ke warung. Kalau sekarang kan semua di mana-mana namanya bude ya. Bude, wawa, wawa, bude, nenek. Lu mau sampai Papua pun ketemu bude, bener. Iya. Warung tuh namanya wawa, kalau nggak bude ya. Aduh, gue bisa ngekek. Jadi dengan bawa uang 1.000 itu, kalau kita biasakan menyampaikan keinginan dia mau beli apa. Wah, bude, aku mau beli kemplang, jangan pakai cabe ya. Aku mau dikasih cabe, tapi di kemplang satunya, yang satunya jangan. Itu art of speech loh. Itu gaya bicara kita yang kita mulai sejak dini. Lu pernah ngebandingin gak anak kecil usia 3 tahun atau 4 tahun disuruh ibunya beli minyak, tanpa ada art of speech-nya, gak pernah diajarin gitu. Walaupun sesimpel itu, cuma dia nyodorin uang 1.000. Kemplang, titik. Misalnya. Iya, benar. Sesimpel itu. Itu namanya public speaking juga. Jadi jangan pernah dipikirin bahwa buat apa gue belajar public speaking, buat apa gue belajar bicara depan umum, gue gak mau jadi senator, gue gak mau jadi anggota dewan, atau gue gak mau jadi pejabat-pejabat, enggak. Gue cukup tulis menulis atau jadi apalah itu ya, pelayan masyarakat cukup. Gue gak, itu hal mindset yang salah menurut disclaimer, menurut Yudit itu yang salah. Berarti ketika oke lah kalau kayak pengalaman sejak dini 17 udah bisa diajak belajar gitu ya, diajak belajar atau diajak berinteraksi gitu, bertukar pikiran ataupun sharing. Gue tuh masih berpikir why, kenapa yang kayak sekelas umuran 40-an ke atas gitu masih mau belajar public speaking gitu, kenapa tuh Mbak? Padahal dia udah sekelas, misalkan dia udah menjabat menjadi Pak Kasih mungkin, atau Pak apa gitu ya, Pak Kabit misalkan gitu. Terus kenapa? Ternyata kebutuhan itu ketika dia punya di posisi itu ya, dia menyadari baru kebutuhan itu. Tapi menurutku gak ada yang telat, cuma kalau memang bisa lebih bersiap sejak dini, itu dipersiapkan. Dia ngerasa kebutuhan itu terdesak, maka dia oke, baru belajar gue gitu kan. Padahal itu enggak. Kalau lu belajar dari umur belasan, anak-anak SMA gitu ya, lu akan lebih moncer duluan di OSIS atau lu pandai berdebat. Nah ini satu, berdebat juga punya seni Angga. Kalau kita di senat mahasiswa atau apa gitu, itu penting banget kan. Dimulai dari SMA, bagaimana cara kita bilang ke guru bahwa saya punya alasan kenapa saya menemukan jawaban itu B. Atau menemukan jawaban itu gaya gravitasi itu bla bla bla, misalnya gitu. Itu juga ada caranya mengajarkan, karena saya bukan pernah tapi sering banget gitu memberikan motivasi, memberikan keberanian munculin bahwa mindset mereka, lu jangan terima aja apa yang diajarin, tapi lu coba berpikir bahwa sesuai nggak itu dengan hati lu, atau karena kan nggak semua otak kita sama kan. Diajarin A, orang itu udah ngerti A secara keseluruhan.
diajarin gajah bahwa gajah itu belalainya panjang dan bla 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 secara keseluruhan. Ada juga yang taunya gajah gede. Gitu doang, nggak tahu part of the body gajah itu nggak ngerti. Nah, itu disampaikan dengan cara kita ngomong. Gimana cara kita ngomong, cara kita bilang. Orang bisa jadi tertarik sama kita karena dalam 3 menit aja atau dalam 5 menit pertama cara kita bicara, jadi kita banyak teman. Kalau untuk anak SMA kan perlu orang bilang apa ya? Tebar pesona mungkin. Tebar pesona. TPTP. TBL. Takut banget loh gitu ya kan. Kalau dia memang udah pandai, benar gak sih, setuju gak? Kalau dia pandai bicara gitu di depan kawan-kawannya pada waktu pramuka. Ya benar gak? Kalau pada waktu OSIS gitu atau apa. 5 menit atau 10 menit. Banyak gak cowok yang tertarik atau cewek yang kelepek-kelepek, aku pikir gitu. The power of speech aku bilang gitu. The power of speech ya. Lebih ke bagaimana sih kekuatan power speech ini bisa membuka mindset ya, open mindednya orang gitu-gitu kan. Enggaknya membuat dia menjadi pribadi yang menarik gitu ya. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah sekarang gini Mbak. Ini terkait sama itu ya. Maksud gue metode pembelajaran di tempat lo nih. Gitu kan. Kayak gimana sih Mbak? Semenarik apa gitu. Hingganya seorang Akbar ini. Ini Akbar pendiam loh gitu. Seorang Akbar ini pengen banget nih belajar di tempat lo misalkan gitu tuh. Ini pendiam banget nih gue punya. Iya. Kita harus temuin dulu diri kita. Kalau kita mau buka mindset, stop. Nanti dulu. Temuin dulu lu siapa. Sadari lu itu siapa. Memetakan diri dulu ya. Kemampuan lu sampai mana. Kesukaan lu di mana, passion lu seperti apa. Walau balik lagi, orang bilang bakat itu harus ada, baru kita bisa ngelampauin itu. Tapi enggak ternyata, yang gue alamin enggak. Jadi bakat itu cuma sekian, kalau udah skala 0 sampai 100% paling bakat itu berada di 10 atau 20%. Selebihnya pengulangan, repetition, pengulangan lagi, ulang lagi, belajar lagi. Dan itu harus bisa. Latihan lah intinya gitu ya. Latihan. Setelah kita tahu kemampuan kita di mana, kesukaan kita apa, barulah mindset kita terbuka. Benerannya ternyata gue suka nge-MC. Atau benerannya ternyata gue suka ngeband loh. Ya. Nah itulah yang digali. Kalau lu ngomong tentang dunia MC, ini kalau mau buka mindset ya, lu suka dengan MC, tetapi lu nekat aja gitu loh. Mindset lu belum kebuka banget. Banyak enggak sekarang? Banyak. Jadi MC nekat. Nekat tuh gimana? Kagak gini maksud gue. Ini kocak juga Akbar nih. Akbar gini, kalau lu bisa assalamualaikum opening dan closing waalaikumsalam, lu bisa kan nyampein lu jadi MC. Bener gak? Hey assalamualaikum. Ya kan gitu kan. Menyapa itu udah assalamualaikum salam. Tapi lu gak gali karena mindset lu tadi belum lu rubah. Gua mau head to head sama siapa yang jadi. Yang jadi idola atau figur yang gue banggain itu. Gue harus kayak gitu. Jadi mindset aja itu gak cukup kalau lu gak berkolaborasi atau lu gak punya tutor. Mindset itu akan terus tergali dan terus berkembang. Mindset tuh bisa stuck loh di situ. Ketika lu ketemu dengan si A, ternyata dia lebih hype, ternyata dia lebih heboh. Ujung-ujungnya insecure. Iya. Ayo, gimana kalau mindset tuh bisa bertahan? Gue udah bagus nih, udah punya mindset gue bakal jadi MC kondang. Ya. Gue bakal jadi MC kondang. Ternyata gue tuh head to head dengan orang yang gape banget bahasa Spanyol. Ya kan, sementara gue cuman kuasai bahasa Inggris. Ya. Terus yang gape banget break dance or something gitu kan. Drop enggak. So tentang mindset itu harus selaras menurut Yudit. Ya, disclaimer dulu, harus selaras dengan yang namanya modal. Modal yang kita punya. Lu punya modal apa? Gue gak punya modal apa-apa kecuali iman dan takwa misal. Modal ini maksudnya nggak hanya bicara finansial ya? No, ya. aku nggak bicara tentang finansial at all. Aku nggak. I'm not talk about money at all. Enggak.
Jadi modal itu tentang lu suka gak suka, lu harus banyak baca. Lu banyak tahu literasi tentang MC. Lu suka gak suka, lu harus cari tutor yang memang mumpuni di bidangnya. Kalau dia musik, siapa yang jago musik di situ. Sesuai levelnya. Kalau lu baru level RT, ya lu carilah yang di atas RT, ya kan. Dan seterusnya. Karena kita someday kita bakal head to head itu. Gue bilang MC modal nekat tuh banyak banget karena apa? Pengucapan salah. Istilah-istilah yang lagi happening sekarang salah. Bahkan gak ngerti. Sedih gue gak? Ya. Akhirnya segitunya performance dia dianggap orang kadang kan juga nakal ya, pukul rata. Si MC A dan MC B dihargain dengan harga sama. MC A MC B dihargai dengan sadar. Karena orang tahu, paling buka tutup aja selesai. Gak ada pantun, gak ada insert, gak ada improve. Jiwanya gak ada di situ. Karena balik lagi MC itu maksudnya master of ceremony, geng ya. Master of ceremony. Jadi dia memang benar-benar dia yang pegang ini nih acara nih sebenarnya kan gitu tuh. Bukan dia di bawah kendali siapa-siapa gitu. Pernah gak lu lihat? Harusnya dia yang mengendalikan tuh acara, tapi dia dikendalikan acara. Pernah gak lu lihat? Lu jujur aja sama gue. Sering. Itu gak? Sering. Jadi ada ya beberapa acara yang sifatnya kaku sih sebenarnya. Kaku tuh kayak dia benar-benar kayak, jadi gue tahu nih orang keren gitu ya. Tapi begitu dia dari situ jadi kayak dia kayak kehilangan jati dirinya gitu. Kehilangan gak? Jati dirinya. Kedistrak sama yang lain gak? Gitu. Gue sedih, bayangin kalau lu ngomong tentang musik terus ada orang begitu ngejedok di depan lu. Gemes gak sih? Itu yang terjadi di gue gitu. Nah, dia bahkan improve pun gak bisa. Gak bisa gak. Boro-boro dia mau kawin dengan audiens. Iya. Kan kudu kawin gak sama audiens. Gak cuman high opening closing bye. Lu dibayar enggak. Kita gak nyelesain tugas aja, tapi kita kawin sama audiens. Jadi mau sampai kapanpun mereka ingat itu. Itu tadi, gak cukup cuma membuka mindset, tetapi harus pertama kita punya modal. Modal itu lu latihan terus, continue, lu punya tutor, partner yang bisa menjadi evaluator lu. Baik itu teman lu, misal teman Akbar, tapi yang ngerti, bukan yang gak sefrekuensi ya. Iya, yang paham. Yang paham gitu. Dia bilang gitu, jangan gitu deh. Terus coba yang ini, coba lu belajar begini. Cara ngambil napas, cara lu bilang, cara intonasi naik turun dan seterusnya. Yang terjadi sekarang, kalau misal dia udah pernah on stage 1 kali atau 2 kali atau dibayar dengan sejumlah angka, udah puas di titik itu gak? Iya. Banyak itu. Ada gak mindset dia untuk maju? Jawabannya ada. Ada. Berkembang gak dia? Enggak. Lu tetap di situ. Karena gak ada tutor yang ngegiring lu sampai titik goals yang aku bilang head to head. Achievementnya tuh apa? Murid-murid gue yang gue latih, yang gue didik rata-rata alhamdulillah sudah ada di TV nasional, sudah ada di berbagai perusahaan-perusahaan bonafit lah, baik negeri maupun swasta. Karena mereka tahu tujuan gue di 5 tahun ke depan gue harus head to head sama siapa, gue harus asah mental gue sekuat apa, punya modal apa. It's not about money, enggak, tapi tentang ini. Jilbab. Jilbab bukan mindset guys ya. Tentang handphone. Memang itu gitu. Gue pernah berpikir ini case yang gue banget ya. Lulus SMA. Orang bilang kalau Yudhistira itu dulu paling the bestnya radio station kalau untuk western lah ya. Ada Andalas, ada Rasuba. Tapi kan beda-beda segmen. Kalau Andalas Rasuba itu anak-anak muda. Kalau Yudhistira itu eksekutif muda. Yudit ini bukan siapa-siapa karena dia baru lulus SMA dong. Bocil lo ya dulu ya. Bocil. Gue paling bocil, serius gak? Ini serius. Ini tentang itu tadi ya. Tentang mindset yang orang bilang,
Jelas dong Angga dia bisa jadi The Potters, bisa jadi musisi keren Lampung gitu. Karena memang dia punya passion di situ, karena dia punya bakat. Gua disclaimer ini ya, disclaimer dulu. Gua berani klaim itu enggak. Gua enggak ada bakat apa-apa. Keturunan keluarga gua kagak ada yang di entertain atau di penyiar atau apa. Semua orang birokrasi dari bokap sampai kakak-kakak, adik-adik gitu ya. Gue nggak ngelamar ke sana. Jadi temen gue yang nafsu banget pengen jadi penyiar waktu itu, pengen belajar. Dia yang daftar tapi temenin gue, kata dia. Ayo gue temenin, tapi ditemenin pada waktu itu lu juga harus bawa lamaran, harus tulis, kata dia. Namanya bocil ya, ikut-ikut aja waktu itu. Lu tahu sekitar 300 atau berapa lah pelamar lebih ya. Pada waktu itu menjadi favorit lah pada waktu itu enggak. Gue diterima salah satu diantaranya. Ada 60 waktu itu yang bangga diterima. Banget ya lo. Temen gue yang daftar, yang punya passion, yang punya itu tadi, kagak diterima enggak. Maksudnya di mana lo bisa ngukur kemampuan lo? Kagak kan. Tapi memang, nah ini yang kata gue dipersiapkan. Siapa yang lebih dulu bersiap maka dia yang bisa memenangkan pertarungan. Gue gak sadar waktu itu, gak ada yang ngajarin gue tentang bagaimana membangun mindset, bagaimana mengembangkan diri kita, gak ada yang ngajarin. Anak nyokap bokap tuh 7, gue anak nomor 4, artinya bukan atensi banget untuk itu. Tapi memang gue suka dengan bahasa Inggris. Itu udah kayak orang apa gitu. Gue sukanya nonton tanpa terjemahan gitu. Sok banget ya. Iya, ya gak apa-apa, namanya kan latihan. Bocil. Jadi gue enggak. Oh iya sih, kalau kita ngukurnya di usia bocil itu memang kayaknya kesannya bocil. Ini Udit songong banget sih, maksudnya gitu kan. Iya, songong. Orang semut kecil. Gue A, B, C, D, E, F, G. Gak ada yang memandu gue, tapi gue suka dengan itu. Iya. Nah, kalaulah memang disadari sejak dini sama teman-teman anak SMA nih, lu lupa di anak SMA sekarang bro, sis gitu. Kalau memang lu suka itu, lu dalamin. Lu jangan setengah-setengah, jangan pernah lu kerjain setengah-setengah. Lu suka bahasa Inggris, gas, ya kan. Lu suka musik, gas. Gas tuh bener-bener gas, cari partner, cari tutor, gas asli, gas. Di situ lu punya PD, punya modal tadi, keberanian, tumbuhlah mindset lu. Kecil kalau cuma ngadep dia, gitu. Gitu. Jadi ya balik lagi tadi ya ke pengalaman pribadi tentang kata orang bakat itu yang bisa ngejadiin orang jadi bintang. Aku klaim enggak. Aku enggak punya bakat itu. Kemudian karena dari 60 akhirnya tersaring jadi 2 orang. Dua orang itu gue dan Yudit Samantha ini masuk. Satunya siapa itu? Satunya lupa gue. Billy Marwanto bukan? Oh enggak. Nah, kita bicara tentang Billy ya. Sorry bro. Di mana kameranya? Sorry bro ya kan. Tanya sama Billy, dia naik nggak di Yudhistira? Iya. Maksudnya siaran nggak gitu. Ternyata yang dicari itu adalah gape bahasa Inggrisnya. Bang Billy waktu itu ikutan juga itu? Ikutan, tapi dia pindah kan dari Rasuba ke Yudhistira. Tapi setahu gue belum pernah naik ya. Belum pernah siaran maksud gue. Tapi sorry Bill, bener gak? Enggak lah, Bang Billy mah gak baper lah. Masa baper sih? Bill, lu siaran kagak sih? Siaran dia, siaran. Di Rasuba enggak? Itu di Rasuba. Di Rasuba lu siaran kagak, lu pegang program apa? Kalau gue jelas keep on moving bahasa Inggris kok. Enggak, dia spesialis bahasa Jaseng kalau. Iya gitu. Jadi di Yudhistira itu ada spesialisasinya dicari karakter suara yang sama. Gue gak sadar bahwa gue tuh punya karakter ternyata sama-sama hampir tipis dengan penyiar BBC London waktu itu. Ketika berbahasa Inggris gitu ya. Ketika berbahasa Inggris. Jadi ya udah, I'm Yudit Samantha back again on this program. Keep on moving. Don't go anywhere, just stick around here. Yudit Samantha will be right back. Gawat. Kurang lebih gitu. Ternyata itu yang
memberikan kemudahan-kemudahan selanjutnya nih enggak untuk anak-anak sekarang guys. Jadi sesuatu yang dijalani dengan serius, lu nggak pernah tahu itu sampai mana membawa lo. Ketika gue siaran, gue didengerin Kapolda pada waktu itu. Assalamualaikum, selamat sore kalau Pak Damanuri denger ya, karena beliau. Waktu itu Pak Kapoldanya itu Pak Damu. Kalau nggak salah aku, karena ada beberapa Kapolda setelah itu ya. Minta anaknya private sama aku bahasa Inggris. Jadi chance yang lain tuh aku sambil siaran sambil ngajar, sambil siaran sambil ngajar. Belum kuliah dong, ini baru menjalani kuliah semester 1, namanya bocil tadi masuk itu. Nah, itu kemudian yang memberi kemudahan aku lagi masuk menjadi Secretary of President Director di salah satu perusahaan terkenal di Lampung, perusahaan swasta. Tanpa melamar, aku dipanggil mau gak jadi sekretaris. Setelah aku masuk dan ketemu dengan HRD, terus HRD itu minta aku untuk melengkapi baru surat lamaran dan seterusnya, tapi gue gak ngelamar. Itu privilege yang gue dapat, ternyata passion, mindset, yang waktu itu gak gue sadarin, gue punya duluan modal mindset itu, gue pasti bisa. Dan gue tekuni itu dengan belajar sungguh-sungguh, cari literasi, cari orang yang gue harus head with. Gue kagum banget dengan penyiar BBC London. Memang waktu itu kan harga kopi kan kita dengar di BBC London. Gue gak heboh-heboh amat dengerin apa sih BBC London. Bokap dengerin harga kopi. Setahu gue itu dari situ. Kan dari Liwa asalnya gue, dari Liwa, dari kampung gak? Lampung Barat. Bokap itu orang bilang toke juga lah salah satu ini ya. Tapi bokap jaksa tapi dia salah satu yang punya kebun kopi itu. Jadi saban pagi ngedenger itu. Nah setelah itu kan ada siaran bahasa Inggris kan. Iya wajar lah, itu kan cuan dia mbak. Cuan. Itu. Tanpa gue sadari gue udah ngebentuk mindset gue tentang itu. Good morning. Good night America, gitu-gitu atau gitu-gitu deh. Iya ya maksudnya gini, kan berarti kan nggak sengaja gitu ya. Gak sengaja. Jadi bokap itu cuman kepo pengen harga kopi, lu yang awalnya ini apa sih bapak gue, tapi lu awalnya lucu-lucuan aja kali ya. Iya. Orang ini ngomong apa lu ikut-ikutin aja. Anjir, gitu ya. Gak sengaja memang ternyata gue tuh dulu itu gue ngumpulin uang jajan, mau gila rasanya gak ngumpulin uang jajan cuman buat beli kaset satu komplit yang ada native speaker ngomong. Percakapan. Apa itu? Ada waktu itu di toko buku. Oh, isi kaset itu adalah percakapan orang gitu ya? Percakapan orang. Kagak ngerti gue waktu itu kalau ada les apa segala macam gitu ya. Tapi memang mulai dari gue SD gue kumpulin gitu kan untuk beli kaset. Kaset tuh ada bukunya. Jadi lu dengerin kaset ada tulisannya di situ. Iya. Oh kalau good morning gitu kan ada itu. Beda-beda ya. Dari situ buat lu pada guys. Ya kan guys. Ini tentang mindset, gak usah berpikir nanti kalau gue udah udah dapat posisi, kata lu kabit. Pak Kabit. Atau apapun itu. Jangan ditunggu. Karena orang kadang ngelihat kita gak pernah sadar. Kadang kita ke kafe aja, kalau orang bilang sekarang tuh nongki chill ya orang bilang sekarang chill. Nge-chill gitu kan orang bilang. Kita gak pernah tahu kalau kita tuh dilihat orang, cara kita ngomong, cara kita asik. Walaupun kita ngomong bercanda gini kan kelihatan cara the way we are speaking gitu kan. The way we talk something gitu. Nah, lu pada belajar deh di Lampung Edu Training School. Gitu. Iyalah, pada inilah. Mempersiapkan diri. Mahal gak sih tempat lu itu? Kagak. Hah? Kagak. Gak mahal ya? Enggak. Jadi ada pertemuan-pertemuannya gitu? Ada kelasnya. Jadi sebulan berapa kali dia ketemu? Kalau sebelum tergantung lu punya schedule adanya, itu fleksibel. Maksudnya gimana sih? Gini. Gini deh, kita ngomongin paket belajar di tempat lo itu kayak gimana? Ya kan? Kayak gue mau daftar nih, ya kan? Terus kayak gimana nih, biayanya berapa, terus gimana waktu gue ketemu itu kayak gimana? Well actually itu belum launching secara resmi, tapi kita sudah berjalan. Tapi kita sudah berjalan karena selama ini murid-muridku yang private itu minta. Sebenarnya dorongan tuh dari mereka gitu loh. Karena tapi random. Rata-rata nih anak kuliahan yang udah lulus mempersiapkan dirinya untuk masuk dunia kerja, ataupun orang-orang yang sudah kerja mau
promosi jabatan. Beda-beda kan case-nya, beda-beda juga waktunya kan enggak. Jadi 2-3 orang atau 3-4 orang atau let's say kalau lebih efektif 5 orang aku senangnya gitu loh. Gue bisa pandangin mata kalian satu-satu. Berarti dalam satu kelas itu isinya segitu gitu kan. Isinya segitu. Kalau dia mau lebih dari itu juga pernah enggak. Jadi kayak BIMTEK, kayak kilat. Kilat gitu aja dari pagi ke sore. Gak kena goalnya sepertinya menurut gue. Ada yang memang udah pernah ngerasain belajar gimana cara pengembangan diri itu, gimana cara membangun mindset, apa aja modal yang harus kita siapkan di dalam modal diri kita. Ya gak cuma iman dan takwa aja tadi. Itu rasanya minimal pertemuan harus 3 kali. Minimal tuh ya. Minimal pertemuan harus 3 kali. Nah hal ini sih gak yang hari ini anak-anak Gen Z atau sebut saja kalau pendengar podcastnya Angga ini range-nya di 13 sampai 34 tahun. Oh, 13 belum? Ada tapi gak terlalu banyak. 18 sampai 34 tahun. Kasih tahu gue dong. Kasih tahu Yudit. Udah yakin atau belum teman-teman bahwa kalian udah ngerti mau bawa kemana? Future, masa depan, terus mau jadi apa? Yang lu jalanin lu santai tapi lu dapat duit. Lu jalanin lu santai tapi dengan riang gembira. Kasih tahu gue kalau memang lu nggak bisa jawab itu dengan singkat, secepat mungkin gue tanya, lu nggak bisa jawab, lu perlu belajar sama kita. Promosi terus. Iyalah, gue sih berharapnya nanti banyak ketika podcast ini tayang itu banyak banyak interaksi di kolom komentar lah ya kan, supaya ya terutama bagaimana caranya ngembangin mindset ini kan. Yang pertama sih yang dilakuin anak muda itu kan dia mau open mindednya dulu nggak gitu kan, dia mau open dulu nggak nih. Kebanyakan kan insecure sama resisten gitu, kebanyakan gitu loh Mbak. Insecure maksudnya dia gue nggak bisa tuh kayak gitu. Udah yang kayak gitu duluan tuh. Yang kedua resisten tuh kayak langsung nolak gitu, langsung defense gitu kan. Iya kan, lu nemuin gak sih kayak gitu? Banyak. Banyak gak? Kadang kan gak usah jauh-jauh ya. MC lokal dengan MC nasional langsung drop at that time. Saat itu, seketika drop. Kan kadang kita kolaborasi nih kan. Dengan event apa, entah ada penyanyi apa datang atau let's say kayak event-event nasional kayak Festival Krakatau atau kan kolaborasi antara MC nasional dengan itu. Kalau memang kita nggak punya mindset yang kita jaga, mindset itu nggak melulu cuma ditancepin terus nggak lu rawat. Cara ngerawat mindset kan tadi sudah aku bilang gitu. Nah itu langsung drop, abis lu hari itu, gitu loh. Gue sih cuman musisi lokal, gue sih cuman master of ceremony lokal, jadi udah bukan itu. Ya udah kita nggak dipandang sama sekali di situ. Turun langsung kayak apa sih ya, kita kan cuman musisi yang ada di daerah mas, beda sama musisi nasional. Gitu kan, capek juga gitu kan. Jadi dia kayak nggak bersiap diri gitu. Lu greget banget ya kan. Nah ini khusus kita bicara tentang public speaking. Jadi kalau buat teman-teman yang hari ini 2022 ini masih berpikir bahwa public speaking itu buat orang-orang tertentu, buat orang-orang yang bakal ketemu dengan panggung atau buat legislator atau buat itu, enggak banget. By the way anyway nih, musisi perlu gak sih belajar musik? Perlu banget. Lu pernah gak diundang ke podcast atau apapun, atau lu diundang, ya pasti dong musisi selevel The Potters kan pasti sudah pernah jumpa fans kemana-mana. Pernah gak lu gak bisa ngomong karena lu bilang, kenapa lu harus dengerin musik lo gitu, kenapa kita harus dengerin musik lo? Terus lu gak bisa ngomong. Bisa mati di tempat, ditembak orang. Kena mental. Kena mental. Orang bilang kena mental. Iya, kalau yang dengerin podcast kita nih ngerti gitu loh. Gua nggak mau kena mental, gue siapin dari sekarang nih. Lu harus tentang itu. Apapun yang lu pelajarin tentang apapun, mau seminar, mau dia BIMTEK, mau dia pelatihan apapun tentang public speaking. Tapi kalau lu nggak pernah berlatih, lu nggak punya
tutor untuk itu gak pernah maju. Mau berapa kali ikut, kayak aku misalnya muridnya Tantowi Yahya waktu itu, muridnya Becky Tumewu waktu itu public speaking. Tapi kalau gue gak punya banyak jam terbang, sekian dan terima kasih, gue gak pernah terasah. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu bisa membuat kita lebih tajam. Tetapi sesuatu yang diulang-ulang tanpa tutor sekali lagi yang tepat, lu gak pernah bisa tajam. Ya begitu-begitu aja, tetap stuck di situ aja, segitu aja. Even lu nyebutin sesuatu bisa salah. Gue mungkin karena jiwanya udah dari siaran ya, baik radio maupun televisi. Jadi kalau ada orang yang salah ngucapin kata-kata yang menurut gue itu udah kata-kata itu sudah familiar harusnya ya. Tapi dia salah, langsung gue bilang, lu kemana aja selama ini? Banyak enggak? Masih banyak kayak gitu. Mending gue ajarin sama anak-anak murid gue. Elah tua banget gue udah punya anak murid banyak gitu ya. Lu gak usah nyebutin istilah bahasa Inggris ataupun istilah asing yang kalau lu gak bisa meyakini dialek lu bener. Jangan. Ntar lu kelihatan bego. Kelihatan kosongnya ya. Kelihatan kosong. Nah itu artinya perlu orang yang mendampingi, yang berkompeten di situ untuk menggali, mengasah tadi biar tajam. Setuju nggak? Ya setuju kayak kalau gue sih berpikirnya masih ke seputaran musik nih. Tadi case yang tadi itu banyak gitu kejadian. Tapi kalau kayak di musik ini kayak gue banyak dialog sama musisi-musisi, terutama yang di sini nih di kota kita gitu di Lampung tuh kayak akhirnya salah satu alasannya kenapa nggak gue undang datang atau gue belum mau undang teman-teman datang ke podcast ini karena salah satunya adalah public speaking sebetulnya itu. Salah satu poinnya gitu. Karena gue punya pengalaman ngobrol gitu sama musisi yang dia sendiri nggak bisa menjelaskan apa itu bandnya, apa itu lagunya gitu. Ada. Ada gitu. Bahkan udah ada yang syuting itu gue delete ada karena gue kasihan gitu. Kalau itu gue tayangin itu akan ngebunuh dia gitu. Ada yang gue delete gitu. Karena memang memang betul Mbak, public speaking itu penting dan mereka berpikir apa sih ngomong gitu, apa sih ini gitu, apa sih, padahal kan bedanya lu perform sama public speaking nih bedanya apa nih, gue bilang kan gitu. Lu ngobrol di podcast bareng gua sama lu perform satu lagu di acara apa gitu. Bedanya apa gitu. Ya kalau ngomong ya ngomong gitu. Kalau ini salah gue bilang kan. Ini mindsetnya harus dibuka dulu nih gue bilang. Yang pertama nih kalau perform lu gak peduli orang tuh mau suka apa enggak gitu. Yang penting lu perform gitu kan. Lu jalanin tugas lu sebagai performer. Nah kalau public speaking lu meyakinkan orang supaya why orang suka sama lu, why orang harus dengerin lu gitu. Dan itu justru itu waktunya lu bicara banyak tentang diri lu gitu sebetulnya gitu. Nah akhirnya ya kesini-sininya sih banyak. Gak apa-apa tapi teman-teman yang insecure atau kayak gimana itu gue biarin aja. Tapi kira-kira itulah yang harus mereka persiapkan gitu. Kayaknya ntar lu banyak murid dari kalangan musisi nih nanti ujungnya. Angga. Kalau Angga tadi bilang tentang insecure, itu tentang mental issue ya. Iya. Nah mental issue itu tadi ada jawabannya. Kenapa insecure itu sering muncul berkali-kali dalam case apapun. Baik dia musisi, baik dia entertain, ataupun dia orang biasa, anak kampus, anak sekolah, atau siapapun pekerja atau apapun sering muncul insecure. Jawabannya cuma satu. Karena lu gak punya modal. Lu gak punya modal. Insecure itu karena dia gak yakin dia bisa. Kalau lu punya modal yang lu ulang-ulang, lu persiapkan sejak dini. Aku bilang aku berani klaim karena aku yang pelakunya gitu. Aku punya pengalaman. Gak punya gue bakat di bidang public speaking. Sumpah. Gue gak punya.
Tapi gue ulang, ternyata tanpa sadar itu gue ulang-ulang latihan depan kaca, ngomong sendiri, gue rekam, gue denger suara gue ngomong sama orang, gue debat, ada seni berdebat, ada naik level lagi. Jadi public speaking itu nggak cuma di sini lu belajar di sini selesai, tapi lu belajar sesuai dengan level. Kalau lu levelnya di anak sekolah, lu bagaimana seni berdebat di OSIS, misalnya, lu bagaimana cara menyampaikan orasi-orasi untuk di depan ketika hari Jumat pas olahraga, ataupun apapun itu, atau di PMR ataupun di pramuka itu. Tapi ketika lu masuk kuliah, lu harus bisa presentasi di depan dosen, lu punya tema apa di organisasi yang bersifat sosial, yang seterusnya. Levelnya berjenjang. Diasah lagi. Modal lu pasti bisa ngerasain dijual lu sendiri bahwa oke, gue siap. Oke, gue gak pernah insecure. Gue ditarungin sama siapapun, gue siap. Gitu. Basically memang balik laginya ke open minded ya. Mindset. Nah, lu pernah nemuin case yang soal murid lo yang yang punya masalah tentang mental issue atau ada mindset. banyak. Yang menurut lo unik aja deh, gitu. Jadi sebut saja Mawar ya. Mawar ataupun sebut saja Romeo. Ada Julietnya juga, berarti ada cowok ada cewek ya kan. Dari daerah enggak, sebut aja aku gak mau klaim daerah manapun, tapi aku klaim daerah aku. Tapi memang ada murid gue gitu kan. Saya kuliah di Unila. Tapi saya orang daerah, saya dari Liwa gitu kan. Di Liwa itu kan yang di balik bukit, terpencil, bla bla bla, di balik gunung, terpencil gitu kan, sampai siang pun masih berembun dan seterusnya. Tiba-tiba saya harus bergaul dengan orang-orang kota, gitu ya, dengan orang-orang kota. Saya sempat minder, gitu. Apa iya saya bisa kayak mereka? Enak, bener lancar, bener kata-kata yang dikeluarkan dari itu. Itu case yang pada waktu gue ngajar. Aduh, gue langsung rasa hati gue, aduh nak, lu harus gue selamatin gitu ya kan. Anak ini harus gue selamatin. Ini contoh untuk anak-anak bangsa yang lain yang merasakan hal yang sama dari daerah. Dia gak bisa langsung melebur begitu dengan orang-orang yang ada sudah lama hidup di kota. Gak ada yang berbeda, aku bilang. Tapi kamu harus mempersiapkan modal kamu. Modalnya apa, Miss? Ya kan dia tanya. Modalnya kamu harus lebih banyak belajar membaca. Baca apa aja. Gak perlu lu modal beli buku biar pinter, gak perlu. Tapi lu kalau sekarang kan kagak pegang fisik ya. Tapi sekarang pegang gadget kan. Dari gadget lu bisa lifestyle. Lu bisa hari ini yang lagi happening apa. Lu doyan baca. Lu baca semua seminggu. Jangan berhenti ya nak. Seminggu jangan berarti terus lu baca. Dengan gitu, begitu mereka ngobrol di tengah istirahat kampus atau apa, masuk, lu keluarin yang bacaan tadi. Diam dong orang. Itu step pertama aku bilang. Kegiatan membaca itu sempetin pokoknya. Karena gak ada orang yang pinter. Orang bilang buku jendela dunia ya gitu. Jadi harus mau baca. Itu dilakuin selama 1 minggu dan dia tahu nih udah dibidik. Geng yang keren ini ngomongin lifestyle. Geng yang itu ngomongin tentang softball or wherever lah. Waktu itu dia cerita. Yang satu ini tentang organisasi. Lu buka tentang itu. Lu buka. Ya. Udah lu cukup 1 minggu itu masuk ngobrol. Gimana? Kalau yang kemarin itu yang menang adalah si ini, Shaquille O'Neal atau apa. Gue suka banget deh dengan apa gaya-gaya bohemian yang orang ini di red carpet kemarin. Mereka pasti terpana dengan omongan itu. Lu dari mana? Dari Liwa kan? Lu dari Liwa kan? Lu bisa tentang bohemian style atau apa? Lu dari mana? Lu tahu dari mana gitu? Tahu dari mana? Iya benar. Kena mental orang kalau memang kita tahu modal kita. Persiapkan dari sekarang. Nggak cukup di situ ya, gue bilang tadi ya.
Jangan malu bertanya, jangan malu untuk mengulang-ulang. Saatnya orang tidur kita masih belajar, lu capek sekarang. Capek sekarang. Nah ini satu lagi. Gue selalu bilang sama anak gue bahwa orang yang sukses itu orang yang tidurnya sedikit. Iya. Gue sepakat sama itu. Iya gue bilang nanti nak kalau udah sukses banyak-banyak tidur karena duit datang sendiri ya. Manggil kita ini jadwalnya besok ini, besok tampil di sini, besok tampil di sini. Yang tidurnya sedikit, jangan banyak tidur nak. Orang sudah tidur duluan, kamu masih garap ini. Gitu. Iya gue sepakat sama itu. Bangun. Gak bakal itu bangun ya, kerja. Iya kan gak? Iya. Lu bakal kena mental gak kira-kira kalau sudah sebegitu apik ya dikemas itu? Iya. Gue rasa gak ada insecure. Ya karena balik lagi ya mental gitu ya. Ya mungkin kalau boleh gue simpulin ya, pertama memang yang harus dia amati dulu adalah dirinya dulu ya kan. Dirinya dulu baru dia kemauan untuk membuka diri gitu kan. Karena dia udah tahu nih apa yang harus dia maksudnya apa masalah dia gitu kan. Apa masalah dia udah lontarin. Kebanyakan kan kayak gini nih Mbak. Jadi ini kayak dulu ini alasan kenapa gue berangkat ke Jakarta. Dulu ya soal musik gitu ya. Itu karena pertama alasannya adalah nggak ada orang yang bisa gue tanya soal ini gitu, soal musik industri di Lampung. Nggak ada, udah jawabannya gitu. Oke. Kalau ataupun ada, gue juga bingung gue mau nanya apa. Kan kayak gitu, gue mau nanya apa. Sederhananya gue cuma pengen sukses di musik gitu, sederhananya kan gitu. Oke. Nah jadi, yang pertama nggak ada orangnya, yang kedua kalau ataupun ada, gue juga nggak tahu gue mau tanyain apa gitu. Akhirnya gue melangkahkan kaki gue ke Jakarta gitu, dan gue tinggal di sana dan banyak orangnya dan gue bisa bertanya random, jadi kan gitu. Jadi bertanya random. Dan sekarang gitu di era sekarang itu kan kenapa gue sekarang balik ke kota Lampung gitu kan? Itu karena gue ngerasa yang pertama gitu, udah ada teknologi, udah ada gadget kan sekarang. Jadi tempat bertanya itu ya udah banyak gitu loh. Udah banyak. Paling sekarang kita cari partner gitu kan. Partner yang dia kalau dia gak tahu sekalipun ya kita tinggal suruh coba lo cari tahu dulu deh di sini gitu. Lo cari tahu dulu. Lo cari pengembangan gini gitu. Kalau dari pengalaman gue begini nih gitu. Udah jadi yang lebih simpel aja gitu. Nah ajakan gue juga kan kayak gitu. Mindset. Kenapa sih lo gak di Lampung? Back to Lampung gitu, KTP lu udah Jakarta, terus sekarang lu pindah ke KTP-nya Lampung lagi gitu. Ya ini bukan masalah geografis gue bilang. Ini masalahnya jidat, mindset gitu gue bilang gitu. Ini masalah mindset. Ketika kita bermusik, kita bisa di mana aja gitu. Oke. Kita bisa di mana aja dan rumah atau tempat tinggal tuh ya kita bisa di mana aja sebetulnya gitu. Dan mindset gue adalah kenapa dulu gue datang ke Jakarta, karena kotanya hidup, jadi gue cari hidup di kota yang hidup gitu. Nah berubah lagi tuh mindset, jadi kan sekarang gue balik ke Lampung. Kalau kita ngomongin bidang gue di musik, berarti gue harus menghidupi industri musik di kota gue, hingga gue mencari hidup di kota gue sendiri gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah siapa yang sejalan sama gue, ya ayo sama-sama gitu. Nggak sejalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kayak gitu aja gitu. Lalu alhamdulillah sih kesini-sininya tuh banyak teman-teman yang sejalan sama mindset itu gitu. Yang artinya ketangkep tuh sama kayak Bang Denny kan ketangkep sama dia gitu kan. Akhirnya dia, oh iya juga gak ya support ya gitu. Ya kan kalau kayak sultan-sultan di Lampung ini kan gue cuman bilang nih, kalau abang bikin perusahaan musik di Lampung gitu, ini anak-anak Lampung gak bakal kabur ke Jakarta bang, gue bilang gitu. Apa nih di era gue dulu nih, kalau seandainya dulu berdiri perusahaan musik di Lampung di era gue tuh, itu Kangen Band, The Potters, Si Jauh Daun, dan nggak bakal ditangkap duluan dengan di Jakarta. That's it. Dan lo bayangin tuh orang yang dulu bikin perusahaan musik di Lampung tuh orang udah sekaya apa, gue nggak ngerti lagi, gue nggak tahu lagi kayaannya udah kayak gimana. Kangen Band loh, Jauh Daun, The Potters, yang notabene diambil sama Sony Music.
Warner Music gitu, EMI gitu kan, perusahaan sebesar itu aja ngambil mereka gitu. Nah itu yang gue bilang gitu, artinya, nah itu kan mindset kan sebetulnya. Memang ada effort di dalamnya, dan itulah tantangan, itu challenge namanya. Itu challenge. Lu adalah salah satu musisi yang gue bilang langka, yang bisa concern, fokus, continuity, gak berhenti. Kalau orang bilang sih istiqomah. Istiqomah, iya. Iya, lu tahu kampung lu ada di sini. Yeah. Tempat lu ada di sini gitu. Lu bangun lagi di sini. Banyak musisi-musisi besar yang kemudian enggak membesarkan kampungnya. Malah dia ya kita nggak bisa ngeblame gitu juga. Tapi mindsetnya tadi orang beda-beda. Angga salah satunya. Ya apa ya satu. Gue seneng banget loh Mbak, artinya ternyata public speaking itu gak cuman ngajarin ngomong. Gue tuh sebenarnya kaget juga tadi pas kita ngobrol sebelum kita podcast gitu. Gue pikir public speaking itu cuman ngajarin ngomong gitu, sederhananya gitu. Ketika gue ngobrol sama lu tadi, ternyata open minded dulu, ukur diri open minded, lalu kita bicara mindset lu dan mental lu harus dibenerin tuh. Ih, sedalam itu gitu. Banyak di 2022 nih sampai dengan hari ini orang bilang public speaking cuman gape ngomong. Enggak. Itu salah banget. Kalau lu rohnya enggak lu benerin, dalemannya, jeroannya gitu. Internal badan lu, mindset lu enggak di open, enggak dibuka. Terus modal diri lu enggak tahu apa. Enggak jadi juga menjadi public speaking yang andal. Menurut gue, menurut Yudit. Enggak jadi juga. Karena pasti dia down ketika, oke, misalnya ada Yudit, ada pembicara public speaking dari Jakarta, dari mana. Kan kita sering di collab gitu dalam satu BIMTEK atau dalam satu seminar. Sering kan. Lu bakal drop, yakin gue kalau lu cuman jago ngomong di kandang doang. Iya kan? Bakal lu gak belepotan, lo mau nyampein apa? Padahal ilmunya semua sama, literasinya semua sama. Kalau tentang akademinya semua sama ilmunya. Cuman the way we are talking, the way we are delivering the message gitu. Betul. Itu yang meyakinkan, persis yang lu bilang tadi. Lu yakinin tuh orang percaya bahwa dia bakal bisa belajar sama lu. Wah, luar biasa ya Mbak Yud ya. Ini by the way anyway nih buat tutup podcast nih. Udah tutup aja, gue masih banyak di sini yang mau diam. Tapi gue nggak, maksud gue gini, ini kan sejalan sama podcast gue sebetulnya Mbak, mental dan mindset gitu. Kalau gue selalu bilang, ngapain sih nggak lo bikin podcast movement mindset, gue bilang gitu. Mindsetnya benerin gitu. Baru kita ngomongin musik, masih kejauhan ngomong musik lo. Sekarang gue tanya sederhana gitu, lo ngapain main musik? Bisa jawab aja enggak kok. Gak bisa jawaban lo, iyalah. Wow. Kebanyakan pasti jawabannya seneng aja gitu. Hobi gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan kalau ngomongin hobi, kita bebas nih gitu kan. Tapi jangan coba sekali-sekali ngomongin jualan ya sama gua gitu, gua bilang gitu. Karena ketika lo bicara jualan sama gua, itu akan lebih dalam gua hantam. Wow. Gitu. Kalau bicara hobi boleh, silahkan. Suka-suka sampai ke mana-mana gitu. Tapi jangan coba-coba jualan. Karena lo hobi, gua profesi. Asik. Nah itu bedanya. Iya dong saat dia profesi bicara hobi. Profesi sama dengan money. Ya profesi. Jadi apapun yang sifatnya hobi pasti gue fun, sangat-sangat fun gitu. Ketika Anda bicara soal make money atau cari duit gitu di dalamnya. Atau ngomongin ada hal yang jual beli di dalamnya. Maka ini kita udah ngomongin industri gitu. Dan itu beda lagi ngobrolnya gitu. Ya kan gitu kan. Nah pada saat teman-teman lu speak up, lu bebas, lu mau tanya apa aja, lu mau baca apa aja terserah gitu. Tapi begitu belajar sama lu, udah langsung kerucut kan. Sebenarnya lu mau ngapain gitu. Nah, dan lu bakal ngarahin kan yang, wah lu harus baca ini. Ini lu harus ini. Karena sesuai sama dia gitu kan. Yang lagi di lingkaran yang kita kan punya circle. Iya. Beda-beda kan circle kita. Kalau kita di satu perusahaan, kita dari daerah tapi kita juga pengusaha. Kita di-combine dengan pengusaha-pengusaha luar. Ini obrolan ini kan beda nih. Kalau kita ngomongin kopi di Lampung Barat. Begitu kita ke Jakarta harus ngerti Ferrari dong. Iya.
lu buka itu Angga. Gitu, ya kan? Kurang lebih. Enggak, gue mau nanya sama lu. Kalau memang yang terjadi sekarang anak-anak sekarang yang punya passion masing-masing, tapi dia nggak bisa jawab ketika ditanya sama lu kenapa sih menekuni bidang A, B, C, D, E, F? Gue seneng aja. Misalnya lu tadi jawab gitu, lu pernah nanya nggak goals mereka apa? Iya, gue ya nggak bisa kejawab, Rata-rata gitu, makanya gue selalu bilang mindset dan mental itu penting gitu. Dan gue tuh deg-degan Mbak ketika dia gue tanya pertanyaan kan pertanyaan kita pasti sistematis kan, pertanyaan kita ini pasti sistematis karena kita mau menuju ke goals yang kita maksud nih. Yeah. Dan akhirnya kita giring dia dengan kesini hingga aja giring kan masih kita nanya sebenarnya kita tuh ngegiring dia sebetulnya. Nah tapi itu nggak kejawab sama dia dan itu gue udah mulai misalkan gue udah 1, 2, 3, 4 ini 6 kali gue tanya dia ngerti deh gitu. Ini pertanyaan kedua dia udah nggak tahu, nih pertanyaan ketiga dia nggak tahu, itu gue yang deg-degan sebenarnya. Gue yang deg-degan dan akhirnya gue skip, gue udah ngomongin hal yang beda lagi gitu kan. Dan gue stuck di situ dong ya karena kasian gue. Maksudnya ini gue sampai gue telepon. Ada interviewer yang kasihan sama narsum ya kan. Interviewer yang kasihan sama narsum ada rupanya ya. Bukannya dijejek aja sekalian. Oh enggak, ini bercanda ya bedanya. Nah, gue kadang suka ya paling enggak lu tahu apa yang lu lakuin lah gitu. Enggak, kalau gue tanya nih. Angga, lu itu musisi terkenal, The Potters, siapa yang gak tahu ya. Dan gue salah satu pengagum lo. Ini jujur lu baru tahu kali ya? Iya. I swear. Iya, gue salah satu pengagum. Gue tanya dong. Lebihnya lu apa enggak? Dari orang lain. Lebihnya gue dari orang lain. Yang pertama sih gini. The Potters kan banyak orang-orang kinclong. Ini ngomongin apa? No, aku belum selesai. The Potters kan banyak orang-orang kinclong. Ada Kiki ya. Ada Angga. Ada Abed satu lagi. Satu lagi. Itu tuh orang-orang kinclong semua ya. Ya. Ganteng maksudnya kan? Ganteng. Gua enggak gitu ya. Ganteng, orang-orang ganteng yang enak dikonsumsi kamera. Iya. Ini jujur aja kan, visual itu Ya. enak. Jujur li gue suka banget pada waktu itu ngelihat The Potters. Iya. Kalau gue tanya, lebih lu apa? Lu ngerasa punya kelebihan apa enggak? Tolong jawab. Gue kasih waktu. Apa nih? 1 menit. Go. Musik buat gue itu all gitu. Buat gue gitu. Jadi gue bicara musik ke teman-teman band gitu. Bukan musik sebagai gue pemain gitar gitu. Musik as a business, make music your business. Nah itu garis bawah pertama ya kan. Jadi ketika gue bicara musik gitu, bicara grup band, gue sistematis dari awal gitu, ngemaparin ini semuanya gitu. Hingganya gue banyak menguasai banyak medan gitu loh di musik gitu. Termasuk kalau kayak di The Potters itu kita hal yang bersifat musik ya. Ini ngomongin kita sebagai musisi di industri. Hal yang bersifat musik itu udah selesai sama kita. Udah selesai, itu gampang urusan produksi musik dan lain-lain, arah musik mau kemana itu udah beres itu sama kita. Nah, gue diutus di band itu untuk bicara masalah legal, misalkan gitu. Stop abis waktu. Nah gitu, Kiki punya porsi sebagai brand ambassador band inilah gitu kan. Okay. Karena gue kasih waktunya 1 menit, jadi selesai 1 menit itu. Pertanyaan kedua Angga, as a personal, sebagai kamu seorang Angga, Angga The Potters, yang lu lihat value lebih lu apa selain tampang lu yang bagus enak dilihat gitu. Beda lagi dong. Gue kasih, iya memang karena nggak ada bandingannya, Ada dua pertanyaan yang berbeda. Nah, lu jawab ini dalam waktu 30 detik. Aku lihat ya, aku mulai dari sekarang. Sebentar, lu udah paham kan pertanyaannya? Iya, Apa value lebih lo, nilai lebih lo selain modal tampang kece. Oke. Siap 30 detik. 3, 2, go. Balik lagi gitu, jawaban sederhananya make music your business gitu. Yang di kepala gue adalah musik as a profesi gitu. Jadi gue betul-betul memahami apa yang harusnya dimiliki seorang musisi gitu kan.
Gua benar-benar, dan itu mungkin yang nggak dipunyain sama teman-teman gitu. Bahkan kayak sekelas naik kelas lah intinya gitu. Gua lebih suka musisi yang naik kelas gitu. Dulu gua bocil yang suka main musik, sekarang gua musisi yang memproduksi gitu, Kita musik kasih gitu. applause Akbar. Jadi itu, kita nggak pernah tahu lu dapat pertanyaan kayak gitu dengan siapa yang nanya, momennya kapan, even lu kadang kan satu pesawat sama orang yang kepo gitu kan, yang jadi pengagum lu, atau lu di kafe lagi ngecil ya kan, tiba-tiba ada yang nanya kayak gitu, lu gagap, karena lu gak bisa ngejual diri lu tuh siapa. Nah mindset seperti ini yang walaupun simpel tapi harus disiapin. Yudit apa sih lebih lu Dit? Gue udah siap, dalam waktu 3 menit gue pengen dengar karena gue mau ngejar pesawat. Ya, misal kita ketemu dengan pemodal, ya kan gitu. Kita lu kan greget dengerin anak-anak band yang lu bilang lu delete tadi. Iya benar sih, sayang aja gitu. That's why penting banget mindset yang bagus dibangun dengan cara public speaking yang bagus. Kalau lu menguasai public speaking, lu menguasai jago ngomong, lu akan menguasai semua bidang. Ya memang sih kalau untuk di belakang untuk manajemen lah, artinya gitu, manajemen band gitu yang bukan sifatnya front, di depan tuh memang gue kasih tugas ke Kiki lah intinya gitu, karena dia memang frontliner di band, dia ganteng, dia vokalis dan lain-lain, lu di depan dia urus. Lu juga ganteng. Dari jauh. Dilihat sama nyonya ya. Udah 2 kali nih Mbak Yudit. Tapi kalau ada Kiki enggak. Jadi gitu, urusan yang di belakang, urusan band yang di belakang tuh itu hampir semuanya gue yang beresin gitu. Intinya gitu. Oh kalian berarti berbagi peran? Ya sebetulnya gitu. Wow. Make music your business. So jadi kita memang harus, kalau gue bicaranya lo penyanyi, gue gitaris. Ini sebenarnya ngeri lo tagline lo. Make music is your business. Ngeri sebenarnya. Karena kalau nggak concern, nggak fokus sama itu gitu, memang nggak dapet bisnisnya. Ya so gini, kenapa musik cuman di Indonesia Mbak? Musik itu stereotipnya nggak bisa menghidupi, ya nggak bisa jadi bekal hidup cuma di Indonesia gitu. Maksud gue ini disclaim gue ya, karena ini pengamatan gue gitu. Menurut gue, kenapa sih paradigma orang tua atau mungkin teman sebaya kita menganggap musik tidak bisa menjadi pondasi untuk hidupnya seseorang? Karena sebagian besar musisinya sendiri gitu, itu memang berperan sebagai musisi, tidak ada yang berpikir naik kelas gitu. Sampelnya gini, hari ini Angga seorang musisi. Dalam 5 tahun ke depan, Mbak Yudit bilang tadi gitu kan, Angga harus jadi naik kelas, nggak boleh jadi musisi saja. Sebagai musisi pemain gitar dan menjadi produser musik gitu. Nanti dalam 5 tahun ke depan harus memiliki perusahaan musik. Nah dalam 5 tahun ke depan memiliki itu, nah gitu. Nah hingganya ketika berkembang, pensiun, dia tetap main musik tapi sistemnya udah jalan gitu, make money jadinya. Itu kan sebenarnya. Itu. Orang yang menguasai itu lebih dulu, maka dia yang maju lebih dulu, sukses lebih dulu. Persiapkan masa depan kamu mulai dari sekarang, karena kamu akan bertarung dan mencapai garis finish duluan. Yes. Wah, ngeri ya obrolannya ya. Tapi ini jadi bahan diskusi gue sih sama teman-teman musisi-musisi yang lain gitu. Artinya cuman baru bisa diobrolin di taraf level yang musisi yang sekelas gue gitu. Dan misalkan kalau kayak di luar kayak ke Mbak Yudit bisa diobrolin itu buat anak yang masih baru ini. Ya itu aja gitu, maksud gue ngebiasain itu ngomong tapi nggak sama mereka gitu, ngomong sama orang biar ditonton gitu, ngebiasain itu biar mereka nggak insecure gitu, mereka nggak takut gitu. Ya kan itu aja. Iya nggak, gue tuh mikirnya gini ya, jadi PR gue ya nggak, gimana mereka ngomong sama label besar kalau mereka nggak tahu how to delivering the message, nggak ngerti cara nyampein pesan tuh gimana. Kayak lu lagi ngelamar cewek deh, lu nggak tahu seni bicara yang baik gitu, gimana lu bisa dapat atensi dari label besar, benar nggak? Lu kan yang udah ini, ya udah coba kan gitu. Ngeri ya, mau maghrib ini. Ya udahan dulu berarti ya, nanti kita buka lagi. Tapi jangan kapok-kapok kayak ngobrolin ini seru nih. Aku nggak bakal kapok, aku seneng kok, karena ini
mudah-mudahan ada manfaatnya. Gue nggak tahu ya ada manfaatnya nggak apa sangat lah sama netizen atau kepada apa ya temen-temen yang nonton podcast gue nih, yang dengerin podcast gue nih emang bener-bener nyadur gitu, nyaring gitu, yang apa gue pengen tahu ini deh gitu, gue pengen tahu ini deh, gue pengen tahu ini. Memang mereka sengaja gitu, memang mereka sengaja pengen tahu sesuatu soal ya dirinya gitu, soal dirinya. Ya itu bisa ditemuin salah satu tempatnya ya di sini gitu. Kalau ketika lo bicara detail visi gitu, itu akan banyak batasan juga sih Mbak sebetulnya. Jadi kayak apa ya, nggak bisa menjelaskan yang harusnya lo jelaskan, jadi susah gitu. Atau di mana di media apa gitu. Nah itu aja yang ngebedain media gua sama media yang lain gitu kan. Lebih ada lagi satu gitu. lagi yang ngebedain lo. Itu media lo kan, maksudnya podcast lo dengan yang podcast yang lain kan. Itu lo mau nyampein itu. Ada lagi satu beda antara Angga dan yang lain adalah ketika ngejudges, ketika ngejuri. Itu kejam guys. Aduh, kagak ada namanya bisa dirunding, itu gak bisa. Memang kejam. Kagak ada saudara, temen dan lain-lain gak ada. Itu Angga. Gue seneng gitu loh. Lah memang dimulai dari situ sih. Mental Mbak. Mental dan mindset. Thank you Mbak Yudit. Oke. Geng, give applause untuk Mbak Yudit Samanta.